Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa metodologi cara belajar mengajar KBM, kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris saat ini seperti televisi tersebut. Jadi TV itu zaman 70-an, bahkan mungkin zaman dulu hitam putih dengan aki dan tanpa listrik, itu cara menonton TV. Sekarang udah nggak zamannya lagi, mungkin jarang sekali orang yang nonton, kecuali untuk kolektor, mungkin hanya disimpan atau mungkin dia ingin sekali-kali melihat. Itu pun hanya segelintir orang saja, sedikit orangnya yang seperti itu. Tapi sekarang lebih banyak yang slim, jadi lebih ketipis dan full color. Sama dalam belajar bahasa Inggris, dalam pembelajaran bahasa Inggris, dalam menguasai bahasa Inggris, itu diciptakan mungkin sejak 100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita menggunakan metodologi yang kira-kira diciptakan 100 tahun yang lalu, kira-kira apakah masih layak atau tidak? Layak dan tidaknya itu tergantung pada diri Anda. Maka Desa Bahasa, walaupun kami di kampung, walaupun kami programnya cuma 6 hari dan 10 hari, itu tetap banyak sekali peminatnya. Dan kita memang tidak punya marketing. Jadi kita sering ditanya sama para kepala sekolah, para orang-orang yang berkepentingan, Pak Hani atau Bapak Mister Hani, kenapa selama ini kita nggak tahu kalau kita ada seperti ini? Loh, Bapak sudah tahu kan, udah kesini. Nggak, maksud saya baru tahu. Kalau saya tahunya dari kemarin-kemarin, mungkin saya udah bawa ke sini anak-anak. Dan alhamdulillah walaupun tanpa marketing door to door, kita tetap banyak yang minat, banyak peserta, karena kita punya cara tersendiri, kita punya percepatan, kita punya cara mudah menguasai bahasa Inggris dengan English Revolution ini. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Anda bahwa TV pun ada perubahan. Anda bisa bayangkan TV tahun 2000 bagaimana, TV tahun 90 bagaimana, TV tahun 80 bagaimana, TV tahun 70 juga bagaimana, TV tahun 1950 itu bagaimana. Seandainya sama semuanya, maka bohong. Dan ketika praktek pun nggak usah terlalu banyak cari yang mahal-mahal, carilah yang murah-murah, yaitu praktek pengucapan. Tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya, prakteklah dengan diri sendiri. Tadi juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya, prakteklah dengan orang lain. Nah, ketika sudah praktek dengan diri sendiri, praktek dengan orang lain, dengan teman, dengan guru. Tapi guru yang dukung. Ada kalanya guru yang pasif tapi tidak mendukung, sehingga ketika muridnya praktek itu kurang begitu mendukung. Dan saya berharap bahwa ketika Anda ingin praktek dengan orang lain, carilah orang-orang yang suka dengan bahasa Inggris, yang satu frekuensi dengan kita. Ketika kita salah milih teman, ketika kita salah milih partner, ketika kita salah milih pasangan, maka hancurlah impian kita, karena mereka akan selalu menghancurkan impian kita. Mereka akan menolak impian kita. Contohnya, do you want to practice English with me? Mau gitu, ada teman-teman. Inggris gak penting. Udahlah, bahasa Indonesia aja lah, nggak usah sok-sokan. Bahasa-bahasa seperti itu bagi mereka enjoy, bagi kita yang menerima kadang-kadang jadi down. Maka ketika kita salah cari partner, salah cari pasangan, salah cari untuk conversation, ya itulah nanti kehancuran yang akan terjadi pada diri kita. Tapi bagi kita yang ingin menguasai bahasa Inggris, dan cari partner, cari pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu akan terdukung, maka itu akan menambah kesuksesan kita. Maka ketika kita praktek dengan orang lain, ingat, jangan asal praktek. Bahkan dengan guru bahasa Inggris pun kadang-kadang kita pasti akan banyak kecewanya. Kenapa? Kadang mereka karena tidak aktif, pasif. Ketika diajak untuk praktek bahasa Inggris dengan kita, mereka akan menjawab dengan cara mereka. Satu, seringnya terjadi ketika dengan para pakar bahasa Inggris, yaitu mereka akan mengoreksi kesalahan kita, baik itu secara grammar atau pronunciation. Sedangkan kita dikoreksi atau mengoreksi, itu akan mudah untuk down.
Artinya mental kita akan jatuh. Maka ketika itu kesempatan guru untuk menjatuhkan mental kita. Jadi mereka lebih suka mengoreksi dan membetulkan, better. Oh, kamu baru bisa begitu aja udah sombong. Kamu harusnya begini. Nah, itu biasanya begitu. Tapi biasanya langsung dikoreksi. Oh, you had better say like that. Nah, ini yang akan menjatuhkan peserta-peserta kursus bahasa Inggris. Kenapa saya bilang menjatuhkan? Karena orang-orang yang belajar bahasa Inggris atau khususnya untuk Inggris aktif, ketika mereka sudah disalahkan, mereka sudah takut untuk praktek. Maka sekali lagi saya harapkan ketika Anda praktek dengan orang lain, Anda harus betul-betul menguasai atau tahu diri, tahu betul siapa yang akan diajak praktek. Selanjutnya ketika praktek dengan turis asing itu jangan asal tembak. Anda datang ke Bali, Anda datang ke Jogja. Turis asing itu ketika kita untuk praktek itu sama dengan kita. Ketika mereka berlibur ke Indonesia, di Bali diajak ngomong bahasa Inggris seneng. Di Lombok bahasa Inggris seneng. Ke Jogja mungkin sudah merasa terbebani. Ke Borobudur, ke Prambanan diajak praktek. Nah, semua tempat yang buat wisata mereka praktek dengan turis asing. Maka ketika kita praktek jangan selalu bilang, "Sir, don't you mind if I want to practice English with you?" Mohon maaf, Sir, apakah Anda tidak keberatan ketika saya ingin praktek bahasa Inggris dengan Anda? Gak usah basa-basi. Praktek dengan turis asing itu ketika basa-basi itu akan mempersulit kita malahan. Kenapa saya bilang begitu? Mereka merasa terganggu karena mereka sebagai objek. Tapi kita ngobrol, kita diskusi seperti kita ngobrol, "Hai, hai, dari mana?" "Amerika." "Wow, keren." Terus, "Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang Borobudur?" "Have you got the information about Borobudur Temple?" Tapi tahapan awal diajaklah foto bersama, terus nanti terima kasih, terus ngobrol-ngobrol, terus ini. Nah, seperti saya ini waktu liburan ke Eropa, saya ketemu dengan Mister siapa, lupa, Michael atau siapa. Nah, itu ngobrolnya enak. Maka ketika kalian ingin praktek dengan turis asing, sekali lagi tahapan pertama santai, enjoy aja. Jangan tonjolkan tentang ingin praktek bahasa Inggrisnya. Yang kedua, jangan mengganggu guide. Ketika mereka tamu-tamu lagi diterangkan oleh guide, kadang-kadang kita tekom menyela, itu nggak bagus. Karena guide sering diganggu seperti itu, lama-lama akan marah, lama-lama akan tersinggung, lama-lama akan tegas. Mungkin kalau awal-awal dulu nggak masalah, para guide memakluminya karena Anda lagi belajar, lagi butuh partner. Tapi kalau tiap hari kinerja mereka, cara bisnis mereka, cari uang mereka terganggu, kira-kira gimana? Yang harusnya mereka mendapatkan tip karena puas tapi merasa karena terganggu oleh kesalahan Anda, maka dia tidak ngasih tip. Kira-kira yang dosa siapa? Lebih baik Anda izin, permisi kepada guide-nya, "Pak, mohon izin, nanti kalau sudah selesai bolehkah kami untuk praktek?" Itu kalau Anda mendapatkan tamu-tamu yang ada guide-nya atau pemandunya. Tapi ketika mereka tidak ada pemandunya, itu pun nggak boleh langsung, "Sir, may I practice English with you?" Nggak boleh. Tadi kita lebih tahapannya lebih sopan santunnya sama, basa-basi dulu. "Oh, sir, sorry, can we take picture with you?" Sambil menunjukkan foto kita, video kita, HP kita. Agar mereka pahamnya bahwa ketika ngambil video atau foto itu bukan dari HP-nya mereka, tapi HP kita. Setelah itu kita sanjung mereka. "Wow, terima kasih sekali. Anda adalah bintang film kami. You are the movie star." Jadi dia akan senang. Kalau perlu mereka ceritakan tentang beberapa hal, khususnya tentang Candi Borobudur. Praktek sama. Jangan asal-asalan. Dari zaman era tip segala macam. Sekarang TikTok, Instagram, dan lain sebagainya itu sebagai bahan kita untuk praktek. Artinya bahwa kita harus banyak mengenal
teman-teman kita dari luar negeri, baik itu dari Amerika, baik itu dari ASEAN, baik itu dari Asia, baik itu dari Eropa, kita kenal mereka lewat media sosial, kita ajak ngomong dengan bahasa Inggris. Jangan selalu transitnya kalau memang betul-betul sudah mentok tidak tahu, tapi kalau masih tahu, usahakan bahwa kita biasa untuk menulis dan menerima membaca dengan bahasa Inggris. Agar apa? Itu sebagai habit kita. Kalau sudah habit kita, itu akan mudah untuk menguasai bahasa Inggris. Jadi pada pertemuan ini saya sampaikan ada dua hal. Satu tentang masalah bahwa yang menciptakan metode bahasa Inggris itu sudah sejak 50, mungkin 100 tahun, bahkan 200 tahun yang lalu. Kita butuh penyegaran, kita butuh upgrade. Kalau tidak, maka akan sulit sekali untuk dikuasai. Kalau kita sudah upgrade, kita sudah tahu caranya yang milenial, yang slim, maka Inggris itu begitu menyenangkan. Inggris itu begitu cepatnya untuk dikuasai. Inggris itu nggak butuh waktu lama. Saya kira itu yang harus kita pahamkan. Nanti akan ketemu lagi, kita bahas bab lain tentang kenapa kita sering takut dengan kesalahan kita. Kenapa kita selain merasa tidak pede, self confident ketika ada orang-orang lain di sekitar kita. Itu permasalahan yang akan kita bicarakan selanjutnya.